Baiklah pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kurma Kuliah Ramadan. Kali ini kita akan berbincang-bincang kembali dengan pertanyaan sebelumnya, yaitu tentang puasa dikatakan sebagai amalan yang tidak terbatas. Baiklah, kepada Bapak kami persilakan untuk membahasnya lebih lanjut dalam program ini. Baik, ini pembahasan inti ya. Iya. Kalau tadi kan kita bahas tentang 3 amalan. 3 amalan yang pahalanya tidak terbatas tapi perlu kepada mujahadah. Kalau yang 2 tadi itu adalah amalan hati, ya kan? Iya. Sifat memaafkan orang lain itu amalan hati, perlu kepada mujahadah kita. Sabar juga demikian. Tapi baru inilah yang ketiga amalan zahir kita. Berupa ibadah puasa. Mana dalilnya? Kalau tadi dari Quran, ya dari Quran surah Asy-Syura, kemudian tentang keutamaan puasa, tentang keutamaan memaafkan, keutamaan sabar, ya dari Quran surah Az-Zumar ayat 10. Nah, kalau dari puasa ini dalilnya dari hadis qudsi, ya. Amalu bini Adam lahu. Setiap amalan anak Adam adalah untuknya, illa asyam, kata Allah dalam hadis qudsi. Kecuali puasa. Fa innahu li wa ana jazibi. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan beri pahalanya, ya kan? Kalau amalan-amalan yang lain seperti sedekah dilipat gandakan 10 kali lipat itu disebut gitu ya. Ganjarannya begini, tapi kata Allah khusus untuk puasa ini adalah untukku. Ini ada amalan untukku. Bayangkan kita punya kesempatan untuk makan halal, tapi dalam waktu tertentu di siang hari di bulan Ramadan, karena ketaatan kita kepada Allah, kita taat untuk tidak memakannya. Itulah rahasianya mengapa kemudian puasa itu adalah untukku. Kita sanggup untuk menahan diri karena kecintaan kepada syariat, karena ketaatan kita kepada perintah-perintah Allah. Maka kata Allah, wa ana ajzibi, aku yang akan memberikan pahalanya. Kelak di hari kiamat, yunadi al-munadi, ada penyeru yang memanggil. Aina, ya, di mana orang-orang yang pahalanya atas tanggungan Allah? Hanya 3 kelompok inilah yang akan memenuhi panggilan itu. Maka berdatanganlah as-sabirun, orang-orang yang sabar. Berdatangannya orang-orang yang al-afuna anin nas, yang mau memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Dan yang ketiga adalah berdatanganlah juga orang-orang yang berpuasa. Hanya 3 golongan inilah yang pahalanya atas tanggungan Allah, kemudian begitu selesai ditutuplah pintu surga itu. Jadi ini mudah-mudahan menjadi tasjik kepada kita, menjadi motivasi kepada kita agar bersungguh-sungguh untuk taat kepada perintah Allah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sebab fitnah akhir zaman banyak mengaku beriman, mengaku Islam, sholat iya, disuruh puasa tidak mau, ya kan? Atau sebaliknya, puasa mau, sholat ditinggal bolong-bolong. Berarti apa? Dia tidak taat kepada perintah-perintah. Ya, ini mudah-mudahan ya menjadi tasjik, menjadi motivasi kepada kita semua agar ketika kita taat dengan perintah-perintah Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang dimenangkan. Ya. Allah. Itu. Iya. Baik nih Pak, langsung saja untuk pertanyaan selanjutnya nih tentang yang harus kita kerjakan dalam bulan Ramadan ini agar kita senantiasa mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala lagi. Bisa dijelaskan ya Bapak? Ya. Banyak sekali ya kita tentang amalan apa saja kah? Ya. Di siang hari intinya kita berpuasa. Iya. Ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Intinya kita puasa meninggalkan sesuatu yang menyebabkan batalnya atau hilangnya pahala puasa, selamat puasa kita. Di malam hari qiyam, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mana qiyam? Menghidupkan malam hari di bulan Ramadan dengan amal-amal soleh, ya. Ya seperti tarawih. Kemudian kita nyambungnya dengan qiyamul lail, tahajud, memperbanyak tilawatil Quran. Orang kita mempunyai kebiasaan tadarus misalnya. Dan juga tinggalkan amal-amal yang sia-sia yang akan justru menghabiskan. Contohnya nih, contoh ya yang banyak sering terjadi adalah acara bukber. Iya, benar sekali ya Pak. Ya. Bukber, buka puasa hanya untuk memecahkan puasa. Tapi sholat maghribnya ditinggal. Sholat jamaahnya apalagi tidak dikerjakan. Sholat seenaknya, apalagi kalau tempatnya hanya menyediakan musola kecil. Dikorbankanlah sholat berjamaahnya yang maghrib itu.
ketemu sampai isya ada selesai juga, ditinggallah tarawihnya, bukbernya dari sebelum maghrib ngumpul habis asar sampai jam 9 malam. Nah itu padahal betapa banyak fadilah yang bisa kerjakan. Habis maghrib kita bisa mengaji, habis isya kita bisa tadarus, gara-gara bukber. Ya, jadi itu artinya kita tidak bisa menempatkan aulawiyah di dalam beramal, keutamaannya dalam beramal. Mungkin kalau niat silaturahim sekali-sekali, tapi tanpa misalnya itu sudah dipertimbangkan sholat jemaahnya di mana. Terus tidak hanya acara makan-makannya, tapi ada tausiahnya yang baik misalnya. Setelah itu kita sudah sepakati sebelum isya sudah bubar karena mau tarawih misalnya. Jadi tidak lalai, sehingga dengan amalan-amalan yang sifatnya seremonial gitu ya. Itu mungkin ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Razak MA yang telah berkenan hadir pada hari ini, yang telah memberikan wawasan dan pengetahuan dunia keislami kita pada hari ini tentang keutamaan dalam menyambut bulan Ramadan ini. Senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya, yang dimana pada bulan Ramadan ini semua amal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita bergegas, bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya dengan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Baiklah, selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Marilah kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya Nanda Sepriansah beserta kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.